Profesor dulu ya. Saya ke Prof. Irfan dulu. Prof, sudah 2 hari terakhir Prof ini cukup ramai dibicarakan, menjadi perhatian masyarakat, apalagi di sosial media begitu. Banyak pertanyaan yang timbul. Kita ingin tahu sebenarnya Prof, ketika beberapa situs Islam yang disebut-sebut sebagai kontennya mengandung unsur radikalisme, itu bagaimana kemudian BNPT bisa men-track itu, mendapatkan nama-nama situs itu? Jadi begini, sejak 2010 dibentuk BNPT, tentunya dasar hukumnya ada Perpres 46 2010 untuk mengkoordinasikan penanggulangan terorisme dalam hal pencegahan, penindakan, dan kerjasama internasional. Dalam koordinasi itu kita diwajibkan membentuk strategi, menyiapkan strategi, menyusun strategi, kebijakan, dan melaksanakan program nasional dalam penanggulangan terorisme. Nah, lebih fokus lagi kita melakukan kontraradikalisasi dalam memonitor melakukan bom bunuh diri. Di antara mereka itu ada yang tergoda dengan situs-situs yang tadi itu, yang radikal. BNPT mencermatinya hanya dengan melihat membuka situs itu, melihat ininya, atau juga sudah memanggil mungkin pengelola? Kita tidak punya kewenangan memanggil. Lagi-lagi Perpres hanya mengingatkan melakukan monitoring. Monitoring ini dilakukan dengan pihak kementerian yang terkait, dalam hal ini Kominfo, karena ada kementerian-kementerian dalam program kami terkait, misalnya pembinaan napi teroris di Kumham, dengan media online itu Kominfo tentunya. Jadi kita menyurat ke Kominfo menyatakan meninjau dan menutup. Ya, ini kan kalau namanya permintaan kan ya bisa diterima bisa atau ditolak. Tidak oleh kementerian bersangkutan. Bisa ditolak. Ya, itu saya kira. Baik. Jumlahnya di awal ada 26 usulan nama situs yang diajukan. Lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari itu. Tapi ada setelah berapa? diteliti ada ratusan sebenarnya. Ada ratusan? Kemudian dikirim surat, ada dua kategori, 13 terindikasi dan yang 13 lainnya itu berpotensi. Baik. Nah, ini digabungkan 26, kemudian 4 itu sudah ditutup memang, 2 yang double yang memang tidak aktif, jadi tinggal 19. Baik. Nah, hari Senin itu tinggal 19. Kemarin jadi 22 tambah 3. Baik. Tapi bukan dari BNPT yang 3 itu. Baik. Ya. Saya ke Pak Tifatul. Pak, tujuannya sih menurut kita ini hal yang positif untuk mengantisipasi, mencegah paham radikalisme ini berkembang. Kita tahu apalagi sekarang kelompok ISIS cukup menguat. Cuman tadi yang menarik kata Prof. Irfan, usulan ini diajukan kepada Kementerian Kominfo dalam hal ini, bisa ditindaklanjuti atau tidak? Sebenarnya Pak, secara sistemnya aturannya seperti apa sih Pak Tifatul? Ya, jadi memang ini satu situasi ya, negara kita, negara demokrasi ya Mbak ya, Prof ya. Jadi pada negara demokrasi itu kita harus menjalankan apa yang disebut dengan good corporate governance. Tata kelola yang baik ya tentang negara ini. Nah, itu ada 3 unsur paling tidak. Satu adalah transparansi, yang kedua partisipasi, ketiga akuntability publik ya, akuntabilitas publik. Kenapa ini penting? Karena semuanya dibayar dengan anggaran negara, APBN, dan anggaran itu berasal dari rakyat. Jadi kita harus pertanggungjawabkan. Kita tidak boleh menutup kesempatan dari pihak-pihak tertentu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan itu. Itu resiko kita berdemokrasi. Semua orang, saya pikir di Indonesia ini menolak violence ya, kekerasan. Kita boleh melakukan, dan kebetulan ini S2 saya dulu melakukan violence analysis ya, analisa tentang kekerasan, apa dampaknya dan seterusnya. Makanya kadang-kadang saya agak berbeda dalam penanganan kekerasan ini. Gitu. Nah, tahun 2004 itu, ini sih mohon maaf nih mestinya Pak Menkominfo sekarang yang jawab ini. Tahun 2014 kami mengeluarkan peraturan Menteri nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan situs negatif. Dan itu ada pasal-pasalnya, mulai dari pasal 1 sampai beberapa pasal. Dan di pasal 13, 14 itu ada tata caranya. Situs negatif itu apa saja sih? Ya, itu pun dikonotasikan negatif, umpamanya itu menganut sistem pornografi.
Pornografi ini jelas ada dasar undang-undangnya, baik di Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi, ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juga tentang ITE. Ini semuanya harus kita pakai. Jadi kalau kita melakukan satu tindakan di negara demokrasi itu dasar hukumnya harus jelas. Mohon maaf, Prof, kadang saya mengungkapkan jangan karena selera kita begitu. Dari 26 atau 22 itu yang kami dengar juga penjelasan dari Kemenkominfo, ternyata belum dilakukan penelitian. Apakah situs ini radikal atau tidak? Penelitian itu wajib dilakukan oleh Kemenkominfo Di atau peraturannya BNPT ada. harus Di peraturannya bahwa Dirjen Aptika itu harus memantau pengelolaan itu, mana yang dipelajarinya. Kemudian tentu dengan timnya ya. Ini sebetulnya kita juga yang mengelola, yang mengadakan tim ini kita, membuat trust positif ini kita. Kalau itu tidak dilakukan artinya bisa kemudian dipertanyakan kebijakannya Inilah kenapa kemudian yang perlu langsung kita diblokir. bicarakan Nanti kepada Pak Tifatul masyarakat. kita ngobrol ini saya harus jeda. Waktu kita masih panjang, kami akan kembali saat lagi di Gesper. Namanya juga anak muda,